Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi gimana caranya menghadapi persaingan dengan warung tetangga yang jualannya itu sama ya teman-teman. Nah, seperti apa caranya kita menghadapi dan apa aja yang harus kita lakukan? Tonton terus videonya, jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih. Nah, di sini aku mau lihatin warung aku sama warung tetangga aku tuh berdekatan ya teman-teman. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini aku mau liatin ya teman-teman. Warungku dan warung tetanggaku itu cuman beda sedikit, paling cuman berapa langkah dari tempat aku ya. Nah, ini seperti ini, jualannya itu sama ya. Di dalam itu banyak es-esan seperti kayak punya aku itu. Di dalam warung tetanggaku itu juga banyak ya. Nah, ini tuh deket banget jaraknya, cuman berapa langkah. Tapi di sini aku nggak bermasalah ya teman-teman. Aku orangnya itu nggak mau cari ribut atau nggak mau mikirin warung tetangga. Aku lebih fokus ke warung aku sendiri gitu. Nah, yang pertama kita harus lakukan kalau kita punya pesaing dengan tetangga kita ya teman-teman, itu satu, kita harus yakin bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah berburuk sangka sama tetangga kita, karena tetangga kita kan juga dia pengen usaha, pengen jualan, mencari rezeki sama seperti kita ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya warung kita itu tetap ramai, tetap diminati sama orang-orang? Kita tuh harus benar-benar fokus sama warung kita sendiri. Terus di sini juga ada yang bertanya, "Kak, gimana nih aku jualan di teras rumah itu lagi sepi, soalnya ada tetanggaku yang jualan kayak aku itu sama. Jadi anak-anak itu jajannya pada pindah ke tetanggaku, aku jadi sepi dan penghasilanku tinggal sedikit karena dari anak-anak sampai orang dewasa itu jajannya pada pindah ke tempat tetanggaku." Kita itu nggak boleh berburuk sangka sama tetangga kita sendiri ya teman-teman, karena tetangga kita kan juga pengen usaha, pengen jualan, pengen mencari rezeki kayak kita ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya pesaing yang deket sama rumah kita atau enggak dengan tetangga kita. Berarti kita harus bisa bersaing secara sehat ya teman-teman. Gimana caranya kalau kita warung kita itu lebih ramai atau enggak lebih diminati sama orang-orang? Nah, menurutku kalau kita jualan di teras rumah terus kita punya pesaing di dekat rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus melengkapi menu-menu atau enggak jajan-jajanan di warung kita. Seandainya di warung kita itu banyak anak-anak, teman-teman bisa menambahkan seperti ciki-cikian atau enggak seperti main-mainan gitu ya, main-mainan terus atau enggak layang-layang yang anak-anak sukai. Jadi nanti warung kita itu akan tampil beda dengan warung tetangga kita. Terus seandainya kita jualannya itu kebanyakan makanan orang dewasa ya, atau enggak kebanyakan itu ibu-ibu rumah tangga. Nah, teman-teman itu bisa nambahin jualan pecel sayuran itu ya teman-teman. Terus bisa nambahin jualan seperti gado-gado atau enggak seperti goreng-gorengan, terus kerupuk sambal, atau enggak bisa juga teman-teman itu pasang wifi di rumah untuk anak-anak itu supaya ini ya, supaya betah atau enggak kan kalau kita jualan di teras rumah ada wifi, itu bukan anak-anak lagi teman-teman, dari orang dewasa pasti juga dia akan mampir ke tempat kita atau enggak akan jajan di tempat kita. Terus buat teman-teman yang jualan di teras rumah kayak aku ini, kalau punya pesaing di dekat rumah kita atau tetangga rumah kita, itu jangan sibuk mikirin dagangan tetangga kita atau enggak, jangan jadi monoton ya teman-teman. Terus seandainya ada tetangga kita yang jualannya itu rame, terus teman-teman itu sibuk mikirin
dagangan tetangga teman-teman ya, itu nggak penting dan nggak usah. Jadi kita harus benar-benar sibuk atau enggak, kita harus benar-benar berpikir bagaimana caranya warung kita itu tetap ramai. Nah, warung kita tuh harus bisa tampil beda dari warung tetangga kita ya teman-teman. Seperti contoh menambahkan varian jajanan yang banyak, lebih banyak dari warung tetangga kita ya. Terus harus tampil beda dari warung tetangga kita. Jadi supaya anak-anak itu tertarik jajan di tempat kita tuh harus menambahkan varian-varian jajanan-jajanan yang lebih lengkap supaya anak-anak itu jajan di tempat kita ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang jualannya di teras rumah, itu jangan lupa untuk terus mencari ide-ide jualan yang biasanya anak-anak itu sukai atau enggak jajan-jajanan yang lagi viral ya. Itu akan membuat warung kita tambah rame. Nah, untuk persaingan kita sesama tetangga itu teman-teman jangan berkecil hati atau enggak jangan bersedih. Terus kadang-kadang ada ya yang komentar di videoku, "Kak, aku dulu jualan rame banget. Sekarang jualan aku sepi. Jadi karena tetangga depan rumahku itu ikut jualan kayak aku, mirip dan sama, dan harganya itu lebih murah daripada harga yang aku jual ya." Terus akhirnya aku nggak jualan lagi karena anak-anak sampai orang dewasa itu jajannya pindah di dekat tetangga rumah aku ya. Menurutku hal-hal seperti itu wajar ya teman-teman. Kalau kita jualan pertama kita jualan itu rame banget, mungkin setahun 2 tahun atau enggak sebulan 2 bulan kita jualan itu lagi rame-ramenya, dan tiba-tiba tetangga kita itu buka warung sama dengan kita ya. Terus akhirnya pelanggan kita pindah ke tempat tetangga kita, itu udah biasa. Aku pun juga merasakan seperti itu dulu ya teman-teman, sampai sekarang pun sebenarnya juga masih seperti itu. Tapi aku di sini nggak berkecil hati atau nggak bersedih. Itu menurutku buang-buang waktu ya teman-teman kalau kita harus meratapi atau nggak menyedihi apa yang tetangga kita lakukan. Menurutku itu nggak penting dan hanya buang-buang waktu. Di situ menurutku aku malah seneng ya teman-teman, akhirnya aku punya pesaing walaupun pesaingnya itu tetanggaku sendiri. Jadi aku bisa menggali apa yang harus aku lakukan atau enggak aku harus punya tampil beda di warung aku supaya orang-orang itu tahu kalau warung aku itu punya versi sendiri ya. Jadi enggak harus sama tetangga kita. Nah, kalau aku jualan itu begini teman-teman, aku nggak pernah sibuk mikirin orang lain atau nggak sibuk mikirin jualan orang lain. Aku lebih fokus sama daganganku sendiri, aku lebih fokus sama kualitas rasa atau enggak kualitas barang-barang yang ada di warung aku. Terus di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Aku tidak pernah memaksa atau enggak menyuruh pelangganku untuk terus jajan di tempatku, itu aku nggak pernah teman-teman. Jadi untuk pelangganku itu bebas, mereka mau jajan di mana tempat atau enggak mereka mau jajan di tetanggaku atau enggak mereka mau jajan di mana, itu bebas. Karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak bagus ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar lebih baik, kita tuh harus memperbaiki kualitas warung kita atau enggak memperbaiki isi-isian di warung kita, memperbaiki rasa-rasa di warung kita supaya warung kita itu punya tampil yang berbeda, punya tampilan yang berbeda dari warung-warung tetangga kita. Nah, itu sedikit tips atau sedikit pengalaman yang aku jalani selama aku jualan di teras rumah ya teman-teman. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lebih bersemangat ya untuk usahanya di teras rumah dan di mana tempat. Semoga usahanya makin sukses dan makin maju dan berkembang besar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.